Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fatin Abrar dengan NIM 21070503 ingin menjelaskan terkait serangan DOS atau DDoS. Uh, Baik, untuk pengertian DOS ini, yaitu DOS merupakan serangan cyber terhadap suatu sistem dalam jaringan internet yang bertujuan untuk mengagalkan suatu website atau layanan berbasis web dengan menghabiskan sumber daya milik sistem tersebut, sehingga layanan mengalami gangguan dan mencegah akses pengguna. Eh, Berbeda pada pengertian DDoS, sementara itu DDoS adalah serangan yang memakai lebih dari satu komputer dan IP, address yang didistribusikan ke dunia agar memberikan beban berat ke layanan. Sumber serangan tersebut kerap kali terinfeksi virus yang membuat server maupun layanan tidak dapat berfungsi lagi. Serangan ini muncul pada pertama kali pada tahun 1996 dengan jenis serangan sign flooding attack, di mana target serangannya adalah melakukan eksploitasi atau penjelajahan terhadap kelemahan yang ada pada protokol TCP komputer seseorang. Jenis-jenis serangan DDoS itu ada uh, empat, empat atau lima ya sebenarnya. Akan saya jelaskan. Yang pertama itu ping of death. Apa yang maksud dengan ping of death? Ping of death adalah serangan dilakukan dengan menggunakan utility ping pada suatu sistem operasi. Ping digunakan untuk memeriksa keberadaan sebuah host atau alamat IP dari sebuah situs web. Data yang dikirimkan secara bawaan sebanyak 32 bytes. Namun, pada kenyataannya, program ini bisa mencapai 65 KB. Zaman sekarang, serangan ini sudah tidak berpengaruh lagi, sebab berbagai sistem telah mengalami pembaruan update pada setiap patch-patch baru dan menutup lubang-lubang tersebut. Yang kedua itu ada sign flooding, seperti yang di awal tadi. Serangan ini memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadinya proses handshake. Ketika dua perangkat komputer memutuskan untuk menjalin komunikasi, eh, device penyerang ini akan mengirimkan SYN, lalu penerima akan menjawab dengan SYN-X kepada komputer kita. Seharusnya setelah menerima balasan SYN-X dari penerima, pengirim mengirimkan X ke penerima untuk melakukan proses handshake. Namun, pengirim justru mengirimkan banyak paket SYN kepada penerima yang mengakibatkan penerima harus terus menjawab permintaan dari pengirim. Biasanya alamat IP penyerang telah disembunyikan. Dengan demikian, alamat yang dicatat oleh target merupakan alamat yang salah. Uh, yang ketiga itu ada remote control. Remote control adalah kegiatan mengendalikan beberapa jaringan lain untuk menyerang target. Penyerangan tipe ini akan berakibat besar karena server-server untuk menyerang memiliki bandwidth yang besar. Peretas pun dengan bebas dapat mengontrol target dan menyembunyikan diri di balik server-server tersebut. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan serangan dengan tipe ini sangat beragam. Biasanya, perangkat tersebut mempunyai jenis master dan klien atau agent. Eh, Apa maksud dari ketiga ini? Master adalah perangkat komputer yang telah dikuasai peretas dan akan digunakan untuk memerintah para agent guna melancarkan serangan. Sedangkan klien adalah komputer zombie yang berhasil dikuasai. Lalu penyerang
menanamkan aplikasi klien yang siap menunggu perintah untuk menyerang korban. Yang keempat itu ada UDP flood, eh, serangan UDP yang dilakukan dengan memanfaatkan protokol UDP yang bersifat connectionless menyerang target. Lalu jumlah paket data yang besar dikirimkan kepada korban. Kemudian si korban ini akan bingung. Pada kasus ini komputer server tersebut akan hang karena besarnya paket data yang telah dikirimkan. Penyerang biasa menggunakan teknik spoof untuk menyembunyikan identitasnya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Smurf attack, penyerangan yang memanfaatkan ICMP request yang sering digunakan ketika melakukan penyiaran identitas kepada broadcast address dalam sebuah jaringan. Ketika menjalankan siaran pada broadcast address, seluruh komputer yang terhubung ke dalam jaringan akan ikut menjawab permintaan tersebut. Dengan demikian, kondisi itu akan melambatkan dan memadatkan kunjungan trafik lalu lintas di jaringan. Komputer yang tidak ditanya ikut serta memberikan request tersebut. Hal tersebut memiliki dampak yang lebih besar jika alamat pengirim request disamarkan dan mengirimkan ICM request ke beberapa jaringan. Biasanya, pengirim menyamarkan identitasnya dengan cara memakai alamat IP orang lain. Ada lagi contoh-contoh jenis serangan DDoS yaitu penolakan layanan terdistribusi terjadi ketika beberapa sistem ini dibanjiri sistem membanjiri bandwidth atau sumber daya sistem yang ditargetkan. Biasanya satu atau lebih server web. Serangan DDoS ini menggunakan lebih dari satu alamat IP atau mesin unik. Seringkali dari ribuan host yang terinfeksi malware, serangan penolakan layanan terdistribusi biasanya melibatkan lebih dari sekitar 3 hingga 5 node pada jaringan yang berbeda. Skala serangan ini terus meningkat pada beberapa tahun terakhir ya. Yang kedua itu ada yo-yo attack. Serangan yo-yo ini jenis DDoS yang khusus ditujukan untuk aplikasi yang dihosting cloud yang menggunakan auto scaling. Penyerang menghasilkan sebuah banjir lalu lintas hingga layanan di hosting di awan eh, berskala keluar untuk menangani peningkatan traffic. Kemudian menghentikan serangan, meninggalkan korban dengan sumber daya yang terlalu banyak. Saat korban menurunkan skala, serangan berlanjut, menyebabkan skala sumber daya meningkat kembali. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan selama periode peningkatan dan penurunan dan pengurasan finansial pada sumber daya selama periode penyediaan berlebih. Yaitu selanjutnya itu ada serangan aplikasi, sebuah serangan lapisan aplikasi, bentuk serangan DOS, di mana penyerang menargetkan proses lapisan aplikasi. Serangan tersebut terlalu banyak melatih fungsi atau fitur tertentu dari sebuah situs web dengan tujuan untuk menonaktifkan fungsi atau fitur tersebut. Serangan lapisan ini berbeda dengan serangan-serangan jaringan lain, sering digunakan terhadap lembaga keuangan untuk mengalihkan perhatian TI dan personel keamanan dari pelanggaran keamanan. Itu 3 remote control ini sama yang seperti tadi. eh, ada cara kerja di DOS, yaitu yang pertama request flooding. Apa request flooding ini, Bang? Request flooding ini jaringan akan dibanjiri dengan banyak request. Dengan cara kerja seperti ini,
maka server tidak bisa melayani permintaan dari pengguna yang lain. Ketika server terlalu banyak menerima request, maka user lain akan kesulitan untuk melakukan akses ke server tersebut. Yang kedua ini traffic flooding. Cara kerja pada teknik ini yaitu memanjiri lalu lintas jaringan dengan banyaknya data. Selain masalah jumlah, biasanya data yang ada juga dalam ukuran besar. Data yang padat ini akan membuat lalu lintas pada jaringan menjadi lambat. Akibatnya kinerja server jadi lebih lambat. Yang ketiga itu mengubah konfigurasi server. Ini cara kerja secara penggunaan ya. Cara kerja merubah ini digunakan dengan melakukan perubahan pada konfigurasi server. Cara ini memang tidak banyak dilakukan karena dianggap terlalu sulit dan juga risiko. Selain itu, untuk merubah konfigurasi juga diperlukan waktu yang lebih lama dan kemampuan yang lebih memadai. Cara kerja berdasarkan OC layer itu yang pertama ada DDoS pada layer aplikasi. Cara kerja dari serangan ini adalah dengan mengambil semua resource dari target. Serangan ini akan menyasar pada layer di mana halaman website atau sebuah aplikasi yang akan dieksekusi oleh server dengan mengirim respon request ke HTTP. Jika dilihat dari cara kerjanya, maka sepertinya memang tidak layaknya serangan karena memang cara kerja pada layer tersebut memang seperti itu. Yang kedua itu cara kerja berdasarkan OS layer. Yang pertama itu ada DDoS pada layer aplikasi. Cara kerja serangan ini dengan mengambil semua daya dari target. eh, Serangan ini akan menyasar pada layer di mana halaman website atau sebuah aplikasi yang akan dieksekusi oleh server dengan mengirim respon request ke HTTP. Jika dilihat dari cara kerjanya, hal tersebut memang tidak terlihat seperti serangan umum karena memang cara kerja pada layer seperti memang seperti itu. Masalah akan muncul ketika request yang diberikan dalam jumlah banyak dan besar. Server akan kewalahan dalam melakukan eksekusi dan layer aplikasi akan kesulitan dalam menerima dan memberikan request karena lalu lintas yang padat. Yang kedua itu ada DDoS protokol. Secara protokol, maka server akan menanggapi setiap request yang masuk dan menjalankan koneksi tersebut. Lalu, apa yang terjadi jika semua request yang masuk diproses oleh server namun koneksi tidak pernah terjadi? Ini merupakan cara kerja dari DOS yang menyerang protokol. Serangan ini memanfaatkan celah dengan mengeksploitasi TCP. Caranya adalah dengan mengirimkan banyak request ke server yang tidak bisa diselesaikan. Efeknya adalah server akan terus memproses request tersebut dan menyebabkan overload. Hal ini juga akan menyebabkan user lain kesulitan untuk mengakses server. Yang ketiga itu ada volumetric DDoS. Cara kerja serangan ini yaitu dengan membebani lalu lintas pada jaringan. Tujuan serangan ini adalah menghabiskan bandwidth yang ada. Ketika bandwidth yang tersedia pada jaringan habis, maka user lain tidak bisa menggunakan jaringan tersebut. Efeknya, user tidak bisa melakukan akses pada jaringan tersebut. Eh, yang ketiga, teknik apa yang dilakukan pada DOS ini? Yang pertama itu teknik yang digunakan ada dua, yaitu botnet dan virus. Botnet itu teknik menggunakan bot. Bot ini akan membuat seolah-olah ada banyak komputer di satu tempat. Selain itu, bot ini disisipkan malware yang kemudian tertanam pada komputer yang ada pada jaringan. Bot-bot inilah nantinya akan melakukan serangan DDoS pada server. Bot akan membuat banyak request ataupun data yang bisa membanjiri lalu lintas pada server, yang akan membuat server menjadi overload. Yang kedua itu ada virus. Serangan DDoS ini menggunakan virus. Virus ini eh, virus ini berisi bot ataupun masalah lain yang nantinya akan
menjangkiti komputer user lain. Ketika virus ini sudah menjangkit pada komputer, maka ketika virus aktif, serangan DDoS bisa terjadi. Cara pencegahannya bagaimana, Bang? Cara pencegahannya yaitu ada 4 hal yang bisa dilakukan, bahkan 5. Yang pertama itu memonitoring traffic. Eh, Setiap traffic kita pantau, kita monitor. Cara ini bertujuan agar kita memiliki gambaran tentang bagaimana traffic yang kita miliki. Ketika normal gimana, ketika padat gimana. Dengan adanya gambaran kita ini, maka kita lebih cepat sadar ketika ada traffic yang mencurigakan. Yang kedua itu upgrade kapasitas server. Lonjakan traffic pasti selalu terjadi, entah karena pengunjung yang benar-benar ramai atau karena web atau aplikasi Anda memang sangat digemari. Ketika sudah memiliki gambaran akan hal itu, maka pastikan layanan yang kita miliki itu didukung oleh server yang memadai dengan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan itu. Setidaknya memiliki banyak ruang cadangan ketika tiba-tiba dia naik melonjak. Namun perlu diingat bahwa cara ini eh, langkah antisipasi agar traffic yang padat tidak membuat server down. Ini bukan cara efektif untuk mencegah, karena kemampuan menciptakan serangan DOS makin hari makin besar. Cara ini hanya memberikan waktu tambahan untuk Anda memperbaiki efek dari serangan. Yang ketiga itu menggunakan software asli. Menggunakan software asli eh, dan paling baru itu sangat penting. Kenapa? Karena jika menggunakan yang punya bajakan, dapat menimbulkan masalah karena ada kemungkinan di dalamnya terdapat malware atau virus. Yang kelima itu yang keempat itu membatasi akses. Tidak semua user bisa mengakses dari dan ke server itu. Merupakan hal penting yang perlu diterapkan. Jika bisa, buatlah sistem log yang sangat ketat. Hal ini guna kita bisa memantau siapa saja yang masuk ke dalam server. Jika terjadi pada perubahan konfigurasi, maka akan lebih mudah untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Ada satu lagi sebuah teknik, yaitu menggunakan proteksi yang berlapis. Eh, Bisa kita dengan menggunakan firewall, anti malware, anti spam, dan lainnya. Hal ini akan membuat perangkat kita menjadi sulit untuk ditembus oleh sistem aneh dari luar yang tidak dikenal. Eh, s- per- Akan saya jelaskan perbedaan perbedaan ini apa, DDoS dengan DOS, yaitu eh, penyerang jika DOS penyerang hanya memakai satu komputer atau satu sambungan internet. Sementara DDoS, penyerang memakai jaringan komputer yang tersebar luas serta memiliki banyak sambungan internetnya. Serangan DOS lebih mudah dioperasikan serta biayanya lebih rendah dibandingkan DDoS. Untuk menahan serangan DDoS akan lebih sulit karena memakai sumber yang banyak dan mengirimkan permintaan untuk membanjiri sistem target. Upaya memblokir sumber hampir tidak dapat mungkin dilakukan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.